Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rahmatuhul muhdah. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul untuk menjalankan salat dan mendengarkan khutbah Idul Fitri menyambut hari kemenangan setelah berperang melawan hawa nafsu dan hal-hal terlarang lainnya selama 1 bulan lamanya. Karenanya di hari yang fitri ini kita juga sepatutnya berbahagia karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala di bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali pada kesucian. Lalu bagaimana kita harus menyikapi hari-hari setelah kita kembali pada kesucian ini? Minimal ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama bulan Ramadan. Yang kedua, menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal yang telah kita raih baik sebelum dan selama Ramadan dengan cara tidak menzalimi orang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan dari sholat, puasa, dan zakat. Akan tetapi, mereka dulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum utangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka yang suka mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 6478. Oleh sebab itu, sangat disayangkan jika kita tidak bisa menjaga amalan-amalan bulan Ramadan yang pahalanya berlipat ganda. Bila dalam bulan Ramadan kita bisa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, ditambah amalan-amalan sunnah yang lain, mengapa di bulan lain Ramadan kita tidak bisa menjaganya? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di bulan Ramadan saja memberikan limpahan pahala. Di bulan-bulan yang lain di sepanjang masa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahalanya. Sebagai muslim beriman yang diseru untuk melaksanakan puasa dengan tujuan akhir supaya menjadi orang yang bertakwa, sudah seharusnya pula kita menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan amal ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa besar kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita diproyeksikan untuk menjadi insan muttaqin atau insan yang kedudukannya paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemoohkan. Akan tetapi Allah menciptakan manusia supaya saling mengenal dan saling tolong-menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaan, karena yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebanggaan atau kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kemuliaan orang yang bertakwa tidak hanya di dunia, namun lebih penting lagi kemuliaan di akhirat kelak. Maka dari itu, sudah semestinya tidak hanya di bulan Ramadan kita bersikap religius, tetapi sepanjang hayat kita jika kita hendak meraih kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Hanya insan yang istiqomahlah yang bisa menjaga itu semua. Kata istiqomah yang dimaksud adalah konsisten dalam menjalankan ibadah semata-mata hanya karena Allah SWT. Demikian khutbah sholat Id yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.